Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas mengenai benda dan sifatnya. Teman-teman, ada yang tahu apa sih itu benda? Benda adalah segala sesuatu yang memiliki wujud maupun tidak. Benda adalah sesuatu yang memiliki massa dan volume, dapat dirasakan, dilihat, atau disentuh. Secara umum, benda dapat berupa materi padat, cair, ataupun gas, dan memiliki sifat-sifat tertentu yang dapat diamati atau diukur. Adapun jenis-jenis benda berdasarkan wujudnya, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda padat memiliki sifat yaitu 1. Berbentuk tetap, 2. Volumenya tetap, 3. Bisa diubah bentuknya menggunakan cara tertentu, 4. Memiliki massa, 5. Tidak bisa dimampatkan, dan yang terakhir yaitu tidak bisa mengalir. Benda cair memiliki sifat yaitu 1. Dapat berubah bentuk sesuai wadahnya, 2. Menempati ruang, 3. Mempunyai massa, 4. Mengalir ke tempat yang lebih rendah, 5. Dapat melarutkan suatu zat tertentu, 6. Dapat meresap melalui celah-celah kecil, yang ke-7. Menekan ke segala arah, dan yang terakhir yaitu permukaannya selalu datar. Sifat ketiga yaitu benda gas, memiliki sifat antara lain 1. Mengisi seluruh ruangan yang ditempati, 2. Ada di segala tempat meski tak bisa dilihat, 3. Menekan ke segala arah, 4. Memiliki massa berat, 5. Jarak antara partikel bisa berubah, 6. Susunan partikelnya tidak teratur, 7. Daya tarik antar partikel lemah, dan yang terakhir yaitu gerakan partikel sangat bebas. Sifat benda dan wujudnya. 1. Membeku, yaitu perubahan wujud benda cair menjadi benda padat. Perubahan ini terjadi karena suhu di lingkungannya menjadi dingin. Benda cair akan membeku jika suhunya di bawah 0 derajat Celcius. Perubahan air menjadi es merupakan salah satu peristiwa yang sering dijumpai sehari-hari. 2. Mencair, yaitu perubahan wujud benda padat menjadi benda cair akibat suhu yang panas. Beberapa peristiwa di sekitarmu mudah kamu temui untuk menunjukkan peristiwa ini. Salah satunya seperti es mencair. Yang terakhir, menguap, yaitu perubahan wujud benda cair menjadi benda gas. Peristiwa ini mudah dijumpai seperti saat air dipanaskan di atas api kompor. Dalam beberapa saat, air akan mendidih. Peristiwa mendidih adalah contoh terjadinya penguapan atau perubahan dari benda cair ke gas, dan pada saat yang sama terjadi pengurangan volume air. Perubahan sifat benda. Beberapa contoh perubahan sifat benda antara lain air yang dipanaskan, di mana uap air bisa menjadi air kembali setelah suhu menurun. Kedua, es batu yang mencair setelah terkena panas atau berada di ruangan terbuka. Ketiga, besi mencair akibat dipanaskan dapat kembali menjadi besi padat setelah didinginkan. Adapun beberapa contoh peristiwa perubahan sifat benda tetap. Yang pertama, kayu kering dibakar dengan api menjadi arang. Kedua, buah segar mengalami pembusukan sehingga menghitam, bau, dan lembek. Yang terakhir yaitu singkong yang diberi ragi dan melalui peristiwa fermentasi atau pembusukan berubah menjadi tapai. Hubungan sifat, bahan, dan manfaatnya. Yang pertama, ban sepeda, mobil, dan motor terbuat dari bahan karet agar lentur dan nyaman dipakai. 2. Jas hujan terbuat dari bahan plastik agar tahan air. 3. Handuk terbuat dari bahan kaus karena dapat menyerap air. Keempat, peralatan untuk memasak terbuat dari bahan logam yang tahan api. 5.
Jendela terbuat dari bahan kaca yang tembus pandang agar cahaya dapat masuk ke dalam rumah. 6. Baju dari bahan katun cocok dipakai saat cuaca panas agar dapat menyerap keringat. Yang ketujuh, baju dari bahan wol cocok dipakai saat cuaca dingin agar dapat menghangatkan badan. 8. Baju besi cocok digunakan pada saat perang untuk melindungi dari serangan musuh. Dan yang terakhir, fondasi rumah terbuat dari bahan yang kuat dan keras seperti semen dan batu. Sifat benda dan kegunaannya. Yang pertama adalah benda yang terbuat dari logam. Sifat logam berbeda-beda tergantung jenis logamnya. Logam emas memiliki warna yang indah. Selain itu, logam emas dapat dengan mudah dibentuk menjadi perhiasan. Aluminium juga termasuk logam yang ringan dan tidak mudah berkarat. Karena sifatnya itu, logam aluminium dipakai sebagai bahan baku pembuatan badan pesawat terbang. Aluminium juga digunakan untuk membuat kaleng sebagai kemasan minuman dan makanan. Yang kedua, benda yang terbuat dari karet. Contohnya karet yang berasal dari getah pohon karet. Getah ini kemudian diolah menjadi karet yang berbentuk lembaran. Getah karet yang telah diolah akan digunakan untuk bahan baku berbagai benda. Karet bersifat tahan air, sehingga sangat baik dipakai sebagai bahan membuat jas hujan dan selang plastik.